Yang insya Allah hari ini kita membahas terkait dengan puasa. Ada apa dengan puasa? Puasa yang sudah kita lalui beberapa hari yang lalu, yang mudah-mudahan tidak terlupakan pahalanya di mata Allah. Maka hari ini kita akan membahas agar puasamu tidak sia-sia. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan puasa. Dosa dan sesuatu yang sia-sia yang biasa dilakukan oleh seorang muslim ketika dia berpuasa. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, fastabiqul khairat, agar puasamu tidak sia-sia. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Uhayyikum bitahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yawmin alqa. Amma ba'd, ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bertemu lagi hari ini dengan saya, yang insya Allah hari ini kita membahas terkait dengan puasa. Ada apa dengan puasa? Puasa yang sudah kita lalui beberapa hari yang lalu, yang mudah-mudahan tidak terlupakan pahalanya di mata Allah. Maka hari ini kita akan membahas agar puasamu tidak sia-sia. Taib ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan puasa. Yang pertama, terkait dengan dosa yang mungkin saja kita lakukan tanpa kita sadari. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita agar puasa di bulan Ramadan itu menjadi sesuatu yang berbuah manis untuk kita. Baik, dua pembahasan ini insya Allah akan kita bahas dalam video ini. Dan yang pertama, dosa dan sesuatu yang sia-sia yang biasa dilakukan oleh seorang muslim ketika dia berpuasa. Yang pertama adalah ghibah. Apa itu ghibah? Dzikra akhaka bima yakrah, yaitu mengatakan atau mengingat sesuatu tentang saudaramu dan membawakan kepada orang lain padahal dia membencinya. Nah, ini dikategorikan dalam ghibah ketika apa? Kita mengatakan sesuatu atau mengomongi pihak ketiga. Semisal saya, kemudian ada pihak satunya lagi mengatakan sesuatu yang pasti dia tidak sukai dan kita angkat. Itu ghibah. Nah, sekarang ghibah itu tidak perlu lagi bertatap muka, tapi ghibah juga bisa melalui lewat WhatsApp, terutama WhatsApp group. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi hati-hati kawan-kawan semua, meskipun kita di rumah dan ada social distancing dan physical distancing, akan tetapi ghibah ini terkadang menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Maka alangkah baiknya untuk kita menghindari ghibah. Kemudian ada sesuatu yang berbeda dari ghibah, yaitu ghibthah. Apa itu ghibthah? Mengatakan sesuatu untuk memotivasi kita. Contoh semisal, si A ternyata sudah melakukan iktikaf dari mulai awal puasa. Nah, itu untuk meningkatkan motivasi, kita boleh untuk mengobrol terhadap orang lain, akan tapi meningkatkan motivasi atau yang kita obrolkan adalah hal-hal positif yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka ini disebut dengan ghibthah. Adapun yang ketiga yaitu gosip. Nah, gosip ini yang sering terjadi juga. Memang ada faktanya, mungkin tidak menyinggung, akan tapi mengomongkan orang lain atau menggosipkan orang lain di belakang dia. Ada terjadi dua hal. Yang pertama, bisa terjadi fitnah atau menjadi ghibah. Ketika itu sesuatu yang tidak betul, maka itu menjadi fitnah. Artinya Anda semua yang sudah mengiyakan sesuatu hal, kabar tidak benar terkait dengan sesuatu tersebut, maka Anda sudah terjebak dalam sebuah fitnah. Memfitnah dia terhadap apa yang tidak dilakukan atau kembali lagi kepada ghibah. Nah, ini dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan muslimin sekalian, yang sering dilakukan oleh kawan-kawan kita, saudara seiman di kala puasa, yaitu istirahat terlalu berlebih. Nah, kalau istilah bukennya saat ini adalah generasi rebahan.
Nah, ini yang sangat dihati-hatikan sekali. Bahkan ada beberapa yang ketika subuh dia tidur, kemudian tidur sampai menjelang mau maghrib baru buka. Nah, itu dia baru bangun, kemudian malam begadang dan tidak melakukan apapun. Nah, ini sangat sesuatu yang sangat berlebihan. Istirahat boleh, tidur boleh, akan tapi tidak baik ketika dilakukan secara berlebih. Baik. Kemudian yang kedua, kita masuk terhadap pahala apa yang harus kita lakukan agar puasa tidak sia-sia. Yang pertama dan yang paling utama yang kita bahas di segmen kali ini atau video kali ini adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya seorang muslim yang membaca Al-Quran ibarat seperti buah utrujah. Utrujah itu apa? Sitrus. Sitrus itu seperti bangsa dari jeruk yang dia dimana dia wangi, kemudian juga rasanya pun enak. Itu utrujah. Jadi ketika seorang muslim yang membaca Al-Quran dan dia puasa, insya Allah dia seperti sitrus yang wanginya tercium dan rasanya pun enak. Adapun juga seorang muslim yang tidak membaca Quran dan dia tetap berpuasa, dia hanya akan menjadi sebuah tamar atau kurma. Tidak ada wanginya, tidak tercium wanginya, akan tapi terasa manisnya. Nah, kemudian ada juga Rasulullah bersabda di hadis yang sama juga kelanjutannya, yang ketiga, orang munafik yang membaca Al-Quran seperti kemangi yang memiliki bau yang wangi akan tapi rasanya pahit. Itu orang munafik yang membaca Al-Quran ketika dikala puasa. Kemudian yang keempat, yaitu seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti tumbuhan handhalah yang tidak memiliki wangi dan juga tidak memiliki rasa yang enak. Nah, dimanakah para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, para penonton-penonton YouTube Dr. Sagiran Official, antum ada saat ini? Apakah antum semua ini menjadi orang yang munafik atau orang yang muslim yang menjadi utrujah? Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, fastabiqul khairat, agar puasamu tidak sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.